Lebih menariknya lagi akan dibahas oleh Ustadz Salim, dan saya tidak perlu panjang lebar lagi karena bukan saya yang memoteri, jadi saya persilakan kepada Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rempah-rempah masyhur sampai Eropa, kulinya pala, bunganya cengkeh. Hati kami senang karena cerah, akhwatnya salihah, ikhwannya soleh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Yang kami muliakan hadratul afadil, para pembina LBK Universitas Khairul, mobil khusus yang berkenan mendampingi adik-adik kita semua dan memberi sambutan, Dr. Muhammad Amin, para mahguru, para dosen yang kami muliakan, segenap sivitas akademika Universitas Khairul, dan pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, pimpinan berbagai lembaga dan organisasi kemahasiswaan, hadirin hadirat semuanya, rahimani wa rahmatullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada siang yang cerah ini. Allah himpun kita semua di tempat yang megah dan bersejarah ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Bapak Ibu rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disinggung oleh Akhi Hamzah selaku moderator. Biasanya para sejarawan Islam di Indonesia mengacu kepada seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara pada medio tahun 1960-an, di mana salah satu pemerasalan pada seminar tersebut, Buya Hamka menggugat teori yang cukup lama ada di dunia akademisi Indonesia tentang masuknya Islam ke Nusantara, yang dicetuskan oleh Profesor Christian Sinuhurgunch, di mana disebutkan Islam masuk ke Nusantara, satu, dibawa oleh para pedagang, dua, pada abad ke-13, tiga, dari jalur Gujarat, empat, ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasir. Jadi pokok poin teori Pak Senook itu di empat perkara ini. Dibawa pedagang, terjadi di abad ke-13, berasal dari Gujarat, ditandai dengan berdirinya Samudra Pasir. Teori ini sebenarnya sangat lemah dari berbagai sisi, karena menurut Profesor Hamka, pedagang memang bagian dari yang menunjukkan atau membawa syiar keindahan ajaran Islam. Tetapi pedagang sebenarnya bukan aktor utama dari suatu dakwah. Mereka adalah aktor pendukung. Aktor utama dari dakwah Islam di Nusantara tetaplah para ulama. Yang kedua,
terjadi pada abad 13 ini juga terbantah dengan dokumen yang terdapat di Museum Oxford berupa surat dari Maharaja Sri Indrawarman di Sriwijaya kepada yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz. Surat ini juga termaktub dalam Al-Ibnul Farid karya Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi. Nanti akan kita kupas lebih dalam tentang korespondensi antara Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya dengan Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang artinya korespondensi tentang dakwah Islam itu sudah terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang ketiga dikatakan oleh Snook berasal dari Gujarat. Teori ini juga lemah karena Snook hanya mendasarkan bentuk nisan dan pola ukiran nisan yang ada di Samudra Pasai yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Hampir sedikit bercanda dengan mengatakan kalau jalur perdagangan nisan, ya, jadi itu jalur perdagangan nisan antara Gujarat dengan Aceh itu dekat. Tapi kalau jalur dakwah Islam, masalahnya adalah di Gujarat sampai hari ini kaum muslimin bermazhab Hanafi, sementara Samudra Pasai bermazhab Syafi'i. Agak muskil kalau menganggap antara yang mengajarkan dengan yang diajari Islam langsung bisa beda mazhab secara langsung. Terlebih-lebih gelar raja-raja Samudra Pasai itu tidak sama dengan gelar raja-raja di Gujarat yang menggunakan gelar mir atau syah, tetapi justru mirip dengan Ayyubiyah dan Mamluk, yaitu Sultan Malik, Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik Al-Bahir, dan lain sebagainya. Yang gelar-gelar itu juga dipakai oleh Daulah Ayyubiyah dan Daulah Mamluk yang berkuasa di Suriah dan Mesir. Ditambah lagi, Daulah Ayyubiyah dan Daulah Mamluk adalah daulah Islam besar dalam sejarah yang menggunakan mazhab resmi, mazhab Syafi'i. Jadi bangunan teori Snook di sini diruntuhkan oleh 4 argumentasi Buya Hamka yang insya Allah nanti akan kita kupas sedikit demi sedikit. Jadi tentang awal, tentang aktor, tentang mazhab, dan tentang daulah Islam yang pertama. Karena tadi kami kedatang Sultan Ternate, dari daftar raja-raja Ternate, dari yang awal Kolano Mbak Mansur Malano itu lebih tua daripada Samudra Pasai, dan dinyatakan oleh keluarga kesultanan dari awal dia adalah sebuah kerajaan Islam. Nanti kita akan coba menganalisis bagaimana ini sampai ke Ternate melalui tahapan-tahapan tentang masuknya Islam ke Nusantara yang biasanya saya bagi menjadi 7 gelombang. Mungkin hari ini kalau kita tidak sempat untuk membahas semuanya, kita fokuskan ke arah bagaimana kemudian dia sampai ke Molukutiraha. Jadi dalam pembagian 7 gelombang itu, yang pertama adalah dengan bukti yang tadi sudah kita sebut, surat Maharaja Sri Indrawarman di Sriwijaya untuk Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Surat yang ditulis untuk Muawiyah bin Abi Sufyan sudah rusak, sulit terbaca. Tetapi surat yang untuk Umar bin Abdul Aziz, selain ada bukti fisiknya di Oxford, juga ada
bukti tertulisnya tersalin di dalam Al-Abdul Farid, sehingga kita bisa mendengar sampai sekarang bunyinya kira-kira dari Maharaja Diraja yang adalah keturunan 1000 raja, yang istrinya juga keturunan 1000 raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau, yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang setiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai, yang di kandangnya ada 1000 gajah, yang angkatan perangnya berkekuatan 1000 kapal, yang kebun-kebun istananya memancarkan harum bau kafur, garam, dan cendana kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku haturkan kepadamu hadiah-hadiah bersahaja sebagai tanda persahabatan, maka kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadamu. Inilah surat Sri Maharaja Indrawarman dari Sriwijaya untuk Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Menariknya, Maharaja Angga Parlindungan yang sebenarnya adalah lawan debat yang keras dari Buya Hamka membenarkan tentang surat ini, dan bahkan dari bahan-bahan yang dikumpulkan Presiden Portman, dia menemukan bahwa surat Indrawarman ini terkonfirmasi dalam kronik Analek dinasti Tang di Tiongkok. Pada masa Maharani Wu Zetian di Tiongkok, sebuah jeda kecil dinasti Tang, karena kaisarnya meninggal lalu anaknya masih kecil, sehingga kekuasaannya dipegang oleh sang ratu Ibu Suri. Maka telah datang utusan dari Sili Fosi. Kata Sili Fosi merujuk pada Sriwijaya. Utusan ini datang menghadiahkan kepada Kaisar Tiongkok seorang zanji, budak berkulit hitam. Dalam kronik dinasti Tiongkok itu dikatakan budak berkulit hitam ini adalah bagian dari hadiah yang dikirimkan oleh Raja Arab kepada Raja Sili Fosi, yang terdiri dari budak berkulit putih, budak berkulit hitam, dan seorang pengajar agama. Artinya surat itu diterima Umar bin Abdul Aziz dengan baik, dan Umar bin Abdul Aziz mengirimkan seorang mu'alim, seorang guru agama yang disertai 2 pelayan perempuan untuk menunjukkan kebesaran Islam dan kebesaran dunia. Maka Umar bin Abdul Aziz mengirimkan dengan disertai 2 orang budak, yang satu berkulit putih dari Eropa, yang satu berkulit hitam dari Afrika. Nah, entah alasannya kenapa, mungkin memang seleranya yang putih begitu ya, oleh Raja Sriwijaya, yang hitam dikirim ke Tiongkok sebagai hadiah untuk Kaisar dinasti Tang. Jadi surat Maharaja Sri Indrawarman ke Umar bin Abdul Aziz ini kedudukannya adalah bukti sejarah yang cukup kuat. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa ustadz mempertanyakan, karena dalam Al-Abdul Farid hanya disebut sebagai Maharaja Hindu. Lalu kemudian mereka mencoba merujuk ke India. Jangan-jangan ini Raja India, bukan Raja Sriwijaya. Tapi jelas kronik dinasti Tang menjelaskan dia adalah Raja Silifosi atau Sriwijaya. Maharaja Angga Parlindungan kemudian menambahkan dalam hikayat di Sumatera Selatan terdapat kisah tentang tumbangnya dinasti yang awal memerintah Sriwijaya, yaitu dinastinya Damuntahyan Sriwijayanaga. Tumbangnya ini karena intervensi dinasti Tang dari Tiongkok, yang kemudian mendukung sebuah keluarga bangsawan yang kuat bernama Sailendra Wangsa atau Wangsa Sailendra, untuk merebut kekuasaan dari dinasti Damuntahyan Sriwijayanaga, sehingga dinasti Damuntahyan yang sudah berkuasa 100 tahun di Sriwijaya tumbang, dan rajanya Sri Indrawarman dilarikan ke pedalaman. Di Jawa, Sailendra Wangsa juga merebut kekuasaan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Maka kemudian dinasti Sailendra ini berkuasa besar di Jawa dan sekaligus Sumatera.
Maka Raja Udan Parlindungan dalam buku Tuan Kurau menegaskan bahwa kudeta ini karena Indrawarman dan keluarganya masuk Islam. Masuk Islamnya Indrawarman dan keluarganya karena mu'alim yang dikirim Umar bin Abdul Aziz ini dianggap bisa mengganggu kepentingan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Asia Tenggara. Dinasti Tang pada saat itu adalah dinasti yang giat mempromosikan agama Buddha Mahayana, sehingga dia menggandeng Wangsa Sailendra untuk merebut kekuasaan dari dinasti Rakyat Sriwijaya Naga, dalam hal ini Raja Indrawarman yang telah masuk Islam. Dan Sailendra adalah promotor agama Buddha Mahayana sebagaimana Tiongkok di Asia Tenggara dengan peninggalan-peninggalan raksasa seperti Borobudur di Jawa dan candi-candi yang didirikan oleh Sriwijaya membentang dari Sumatera Selatan sampai ke Vietnam. Jadi gelombang pertama dakwah Islam dengan surat Umar bin Abdul Aziz ini bisa dikatakan hanya singkat masanya, tetapi terukir dalam sejarah bahwa di situ Islam telah masuk ke Nusantara. Kenapa Bianca tadi mengatakan aktor utama yang tetap ulama? Indrawarman menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz mungkin memang karena tertarik pada para pedagang Muslim yang singgah di Bandar Sriwijaya yang akhlaknya mulia. Tetapi untuk mengajarkan agama kepada dia, tentu dia membutuhkan orang yang lebih berpengetahuan. Agama Hindu-Buddha di Nusantara bagaimanapun juga telah memberikan kepada kita satu dasar tentang kasta. Dalam pandangan agama Hindu dan Buddha, Vaishya atau para pedagang itu bukan kasta tinggi. Jadi menurut Profesor Agus Sunyoto yang membawa Islam ke Indonesia, aktor utamanya pasti yang dihormati sangat tinggi oleh masyarakat, yaitu kasta Brahmana. Dalam bahasa Islam, kasta Brahmana adalah para ulama. Sebagaimana kemudian Indrawarman minta dikirimkan mu'alim, guru agama untuk mengajari dia dan keluarganya. Ini gelombang pertama. Gelombang pertama ini juga merupakan bukti dari betapa jauhnya jangkauan perdagangan tempat-tempat Nusantara sejak dahulu. Pada abad ini, pada abad masa Sriwijaya ini, yang paling tinggi nilainya pada saat itu mungkin belum rempah-rempah dari Moluku Kirana seperti cengkeh dan pala, tetapi justru yang berbentuk wewangian dan pengawetan seperti kamfer atau kapur barus, gaharu dan cendana yang tadi juga disebut oleh Indrawarman di dalam hadiahnya dan juga di dalam kubur-kubur istananya. Jadi teman-teman yang bisa Allah, ada tahu kenapa Sumatera disebut sebagai Swarna Dwipa, Pulau Emas dan Perak? Padahal kata para sejarawan, Sumatera tidak banyak menghasilkan emas dan perak. Dari manakah emas dan perak yang banyak di Sumatera itu? Dari perdagangan. Penelitian menunjukkan kenapa Barus disebut titik nol Nusantara, karena ternyata mumifikasi Fir'aun di Mesir itu bahan kasta tertingginya adalah kapur barus atau kamfer. Jadi kalau bangsawan-bangsawan kelas rendah itu ketika di bumi itu salah satu caranya adalah isi perut dan dada itu harus dikeluarkan karena dia adalah bagian tubuh yang paling cepat membusuk dan merusak. Jadi itu dia harus dikeluarkan dan diganti dengan isinya ini biasanya getah-getahan dan berbagai macam ramuan pepohonan yang ada di Afrika. Itu kalau bangsawan menengah ke bawah. Bangsawan menengah ke atas rempah-rempah Nusantara, dan bangsawan tertinggi para Fir'aun itu kalau dibuka badannya isinya adalah kapur barus. Jadi kenapa Sumatera disebut Swarna Dwipa? Karena dulu orang Sumatera jual kapur barus ke Afrika minta dibayar pakai emas dan perak. Jadi kesadaran kita tentang emas dan perak itu tinggi. Jadi minta dibayar dengan emas dan perak. Makanya kalau di Afrika ditemukan bulu emas gitu ya, itu wajar, memang bisa masuk dari emas.
Tapi kenapa kok Sumatera yang tidak banyak menghasilkan emas jadi disebut pulau emas dan perak? Itu karena dulu Afrika membayar rempah-rempah dengan emas dan perak. Dan jangan meremehkan rempah-rempah. Pada puncak krisis rempah-rempah Eropa sekitar tahun 1480 di Eropa Barat, 1 gram lada itu ditukar dengan 2 gram emas. 1 gram lada di tahun 1480 itu ditukar dengan 2 gram emas. Jadi ini cerita tentang gelombang pertama. Gelombang kedua, saya berharap ini perlu dibuktikan nanti dengan riset. Ini terkait dengan Molukutiraha. Sebagaimana nanti saya berharap gelombang ketiga juga adalah ada kaitan dengan Molukutiraha. Apa itu? Gelombang kedua adalah gelombang para sahabat, para sayyid, keturunan dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ahmad bin Isa al-Muhajir meninggalkan Baghdad menuju ke Hadramaut. Habib Novel bin Muhammad al-Idris menjelaskan kenapa Ahmad bin Isa al-Muhajir meninggalkan Baghdad menuju Hadramaut, yang itu meninggalkan sebuah kota metropolitan menuju ke pedalaman. Baghdad pada zaman itu berpenduduk 3 juta jiwa, kota terbesar di dunia. Baghdad memiliki 7 lapis benteng. Benteng terluarnya itu dilindungi dengan mengalirkan membelah sungai Tigris untuk mengelilingi dia dengan alirannya supaya menjadi pertahanan alam. Benteng terluar Baghdad tingginya hampir 40 meter. Dengan tebal dinding, bagian atas bisa dilewati 4 kereta berjajar sekaligus. Puncak benteng Baghdad, lapis ke-7, itu adalah istana Harun ar-Rasyid. Yang di situ Harun ar-Rasyid biasa ngobrol dengan awan. Ada banyak asal menunjukkan Harun ar-Rasyid suka ngobrol dengan awan. Karena dia suka ngomong sama awan begini, wahai awan, pergilah kemanapun kau suka, jatuhlah dimanapun kau mau, nanti hasil buminya pasti akan datang kepadamu. Saking dahsyat dan kekuasaannya. Untuk keluar dari istana Harun ar-Rasyid sampai bagian luar itu perlu perjalanan sehari semalam. Jadi dari puncak Baghdad sampai keluar di kota Baghdad itu perjalanannya sehari semalam. Itu karena ada kisah di zaman Imam Syafi'i, istrinya Harun ar-Rasyid, Zubaidah, itu disumpahin sama suami. Wahai Zubaidah, kalau malam ini kamu masih di istanaku, kamu tercerai dariku. Harun ar-Rasyid sudah terlanjur sumpah, habis itu nyesel. Zubaidah, demi Allah, aku tidak bermaksud begitu. Jangan tinggalkan aku selama-lamanya. Nah, terus gimana kalau bersumpahnya tadi? Repot ini. Karena Zubaidah, kalau malam itu masih di istana, mereka akan otomatis bercerai. Padahal keluar dari istana, perjalanannya sehari semalam. Maka ada 2 riwayat, yang satu menyebut Ali bin Madini, pemilik fatwa, yang satu Imam Syafi'i. Nah, saya cenderung membenarkan ini fatwa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan masuklah ke masjid, karena masjid bukan bagian istananya Harun ar-Rasyid. Wa ada masjid jadillah, dalilnya masjid-masjid itu milik Allah, bukan miliknya Harun ar-Rasyid, bukan bagian dari istananya Harun ar-Rasyid. Jadi malam itu Zubaidah minum di masjid sehingga dia tidak tercerai dari suaminya. Dulu itu luar biasa para ulama membahas hukum seperti itu. Nah, Ahmad bin Isa al-Muhajir hijrah karena apa? Karena pada saat itu gerakan Rafidhah menguat. Ahmad bin Isa al-Muhajir memikirkan keturunannya jangan sampai terfitnah oleh fitnah Syiah Rafidhah yang ada di Baghdad. Maka dia selamatkan dengan cara hijrah ke Hadramaut yang pada saat itu negeri yang miskin, negeri yang susah, tanah yang gersang dan tandus, yang berat. Tapi itu pilihan daripada di tempat yang makmur dan kaya, tapi anak-anaknya tidak aman secara akidah. Karena kalau ada keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Anda akan jadi bahan propaganda orang-orang Rafidhah, dijadikan sebagai boneka untuk diperalat
membenarkan klaim mereka. Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak menginginkan yang demikian, dia turun ke Hadramaut. Di Hadramaut itulah dia menurunkan banyak keturunan, dan seperti disebutkan Hadramaut ini sumber dayanya sedikit sehingga sulit menopang kesejahteraan. Maka anak-anak dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ini yang kemudian mulai bergerak ke timur sedikit demi sedikit, meninggalkan Hadramaut, kemudian mereka bergerak ke timur karena juga selain untuk mencari penghidupan, sumber-sumber daya, juga sekaligus untuk berdakwah. Maka di antara keturunan mereka ada yang sampai ke Samarkand, ada yang sampai ke anak benua India, ada yang sampai ke Kepulauan Nusantara.